Teman-teman, nah ini ada member Platinum Pak Frans yang saya visit dan beliau ini nanya konsultasi bagaimana sih tanahnya itu mau dijadikan apa sih baiknya. Nah beliau ini sangat sungguh luar biasa, mau praktek lapor progresnya sehingga sampai mendapatkan tanah ini dan bisa mendapatkan passive income yang cukup luar biasa. Ini berapa mobil kah totalnya? Dan 50 mobil. 50 mobil? Lebih dari 50. Lebih dari 50 mobil, dahsyat. Ukurannya berapa meter? Hampir 2000. 2000 meter. Tadi ceritanya awalnya gimana Pak? Kok bisa tanahnya itu gimana awal mulanya? Awal mulanya ya pertama kan mau dijual. Mau dijual. Terus sedikit itu tanah orang itu kalah judi Pak. Kalah judi. Awalnya kalah judi, terus butuh uang, terus udah gitu mau jualnya jual murah. sangat murah. Sangat murah. Itu saya lihat dari pasaran itu jauh di bawah pasar banget kan. Mungkin sangat benar-benar butuh uang ya. Akhirnya saya coba nego harga. Nego harganya. Bisa langsung sekali ketemu sih. Bener, kan memang kan harus 2 kali, 3 kali, minimal sih sebenarnya 4 kali. Mulai ketemu 4 kali, ntar dia lama-lama luluh gitu ya. Oh ya, gini, ya udahlah daripada nggak dapet apa-apa. Terus akhirnya udah. Untungnya tanah ini udah hak milik. Langsung ini SHM. Nah, karena udah hak milik, jadi udah SHM itu saya berani. Ini sertifikatnya juga udah dipecah-pecah. Pecah berapa? Pecah 8. Kok 8? Iya, sebenarnya tuh kenapa sebelum 8 Pak? Karena mereka tuh awalnya tuh mau dijual pisah-pisah. Oh, oke. Bisa. Udah pecah kapling-kapling gitu. Betul. Jadi udah pecah kapling-kapling, tapi sebenarnya yang bagian PHK ini nih, yang saat ini sudah dijual dengan orang lain juga. Tadinya? Iya, sudah dijual dengan orang lain. Tapi kalau memang kita mau bayarin ya kita mesti ambil semuanya. Nah, waktu kita ambil semuanya itu ya kita eksekusinya gimana ya? Kesepakatan dengan harga yang kita sudah dealkan, yaitu terpaksa ya penjualnya itu harus buyback kembali. Buyback kembali yang sudah dijual. Ini kan isi puing. Isi puing saya sempat nanya untuk biaya puing berapa Pak? Ada yang buka harga 220 juta, 220, ada yang buka harga 200 juta, ada yang buka harga 180 juta. Nah akhirnya saya bingung kan, waduh, uang cash dari mana nih? Sementara saya kan mesti take over itu kan biaya kan cukup besar. Gede, iya. 2 miliar Pak. Awalnya diminta 4M. Wes. Tapi di sini pasarannya per meter berapa? Pada saat itu pas sebelum Covid. Pas sebelum Covid. Hampir sebelum Covid. Nah, pas kita dealnya itu pasti hari Covidnya Pak. Pas hari Covidnya. Nah, pas hari Covidnya kan itu kan dia udah bener-bener kelilit, kan nggak bisa bayar tuh. Ya udah itu yang saya nego yang tawarnya bener-bener murah sekali dikasih. Dikasih tadi 4 miliar. Terus udah itu turun 3 miliar. 3 miliar saya bilang saya waktu itu nawarnya cuma 1,5 M. Mustahil. Yang mustahil pun. Wah, dari mana tuh Sam? Tapi ada aja gitu ya. Iya, akhirnya saya nyari investor Pak. Saya dapat investor untuk tutupin dulu. Tutupin dulu, dibayarin dulu sebagian, pengecekan sertifikat. Terus udah gitu, begitu udah dibayar, ini proses ya Pak. Prosesnya. Butuh waktu dan proses ya. Setelah dibayar, sertifikatnya itu dipegang ke investor, ya. Karena itu nanti saya mengelola tempat ini. Nah, kelola ini biayanya itu saya cicil bayar ke investor. Modal saya cuma 20 juta Pak untuk moci harga. Modal 20 juta untuk moci harga 2 miliar. Untuk harga dapat 2 miliar. Keren banget. Tuh. Mantap, dahsyat. Luar biasa. Oke. Kemarin sempat ditawar itu waktu beli 2 miliar. Beli 2 miliar. Akhirnya waktu pas ditawar 8 miliar. Oke, 8 miliar tawarannya. Oke, sedikit itu saya bilang saya mau jualnya 15 miliar. 15 miliar jualnya. 15 miliar. Terus akhirnya dibilang dinaikin 9 miliar. Saya bilang enggak, saya tetap bertahan di 15. Terus akhirnya dibilang ya udah 10 miliar kan. Saya bilang saya nggak jual. Wes, sampai 10 M juga belum jual juga. Karena waktu itu saya sempat tanya Patung, ini saya dapat tanah segini ini, kalau dapat harga murah sekali. Ya saya udah kelola
dapat passive income dengan nominalnya itu bisa dapat ratusan juta. Mendingan saya jual atau enggak 10 miliar. Ya kalau memang kamu dapat murah itu ya nggak usah dijual, pertahankan aja karena kan kamu bisa ternak bro. Tenang properti, dahsyat, dahsyat, luar biasa. Nah ini rencana disewakan aja, disewakan dulu berapa ini? Dulu saya sewakan tanah aja pak. Tanah aja. Saya sewakan tanah aja itu yang dengan luas segini itu 40 juta pak setahun. Tapi dengan catatan bangunannya itu dibangun sendiri. Jadi waktu pas bangunan ini penyewanya bilang saya habis tahun 2019 bangunnya itu sekitar bangunan aja 350 juta. 350 juta, oke. Pada saat itu 350 juta bangunan aja. Bangunan plus ada itu kamar mandi, ada office semuanya sama rak yang untuk apa? Dia apa? Bisnisnya apa sih? Toko besi pak. Oh toko besi. Nah itu sudah gitu ada mobil operasional. Udah gitu pas dia mau lepas itu dia bilang dia mau copotin ini bangunan semuanya, dia mau jual. Nah, ada orang nawar waktu pada saat itu cuma 80 juta. Oh, Ngantok. Dia nggak mau karena dia merasa kan rugi banyak. Pada saat itu kan 2019 sedang sekarang 2022 waktu pas 2022 itu besi udah naik 2 kali lipat. Baik jaringan udah naik 2 kali lipat. Betul. Lebih dari 2 kali lipat, bahkan 2,5 kali lipat. Nah akhirnya waktu saya tawar dengan mobil operasionalnya, ada mobil operasional pak, mobil carry pickup. Akhirnya saya nego, saya deal di harga 150 juta. 150 juta. Nanti dijual lagi belum dijual lagi nih. Yang mana? Ini nantinya. Lagi mau disewain. Disewain aja, diternakin aja. Ya disewain aja itu saya rencana buka harga di 120 juta. Kemarin itu sempat ada beberapa penawaran, itu memang harga belum masuk. Kalau memang misalkan kalau harga masih murah, paling saya sekap lagi 2. Saya sekap lagi 2, jadi ada 2 penyewa. Buat gudang ya. Nah, udah diiklanin belum? Iklanin kemana aja? Sudah diiklanin. Kemana aja? Ke website, dan ini ada pasang spanduk di depan juga. Oke, terus sudah ada beberapa respon, cuma harganya aja pak belum. Harganya belum masuk, karena kita masih belum ridho kalau cuma sedikit gitu. Tapi sebetulnya tes ukur aja dulu, yang penting masuk dulu pak. Sayang, masuk dulu aja, kadang kita masih janganlah, sayang. Enggak, sewain aja dulu. Udahlah, daripada kosong. Kalau kata patung kan langsung sewain dulu daripada kosong. Iya. Kalau sewa mobil pakai mobil di sini lumayan pak. Per mobilnya itu per bulan 450.000. 450.000 itu ya? Bulan. 450.000 ya? Nah itu 450.000 kalau kanopi, kalau yang tutup ini 300. Tapi rata-rata itu caranya kan saya contoh waktu kita bangun kanopi kan dana kan cukup terbatas pak. Jadi caranya gimana? Nah caranya itu saya cari penyewa yang mau bayar langsung full setahun. Dan saya dapat pak, begitu saya dapat full setahun langsung saya bangun kanopi dan langsung saya bikin on-block juga. On-block, wes. Dan itu harganya kurang nggak? Murah, lebih murah. Apanya? Misalkan 450 per bulan, kalau setahun? Kalau setahun lebih murah. Lebih murah. Saya kasih 1 bulan gratis. Oh gitu. Kalau setahun saya kasih 1 bulan gratis. Beberapa penyewa dia mau bayar setahun, jadi saya kumpulin dananya langsung saya bikin. Top, Marco top, Jos, ilmunya dahsyat. Oke. Nah, rencana mau dibikin apa? Apakah di sini kayaknya padat ya? Maksudnya apakah mau dibikin 2 parkir? Di sini warga padat pak. Susah parkir. Tadi saya muternya juga susah banget nih muternya. Betul. Wes, dan di sini padat pak. Di sini tembusnya ke Ceger langsung ke Bintaro sektor 9. Oh, oke. Jadi gitu Ceger dan Bintaro sektor 9 tuh dempet banget pak. Dempet banget. Kalau orang-orang kenapa di sini selalu ramai jalanan? Karena ini orang tembus langsung ke Bintaro sektor 9. Gitu. Iya, sangat-sangat strategis banget gitu. Ya, sangat strategis banget ya. Betul pak. Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu memang ini udah padat pak, udah sangat padat. Nah makanya itu kenapa saya lihat banyak peluang di sini. Tambah lagi cuci mobil. Betul. Makanya itu kenapa saya bikin persiapan kanopi ini, kanopi tinggi. Karena buat nanti ke depannya kalau memang ternyata ini parkiran sudah tidak difungsikan lagi, saya akan untuk cucian mobil. Cucian mobil. Nah, cucian mobil itu saya seneng banyak orangnya. Seperti cucian mobil tuh ya. Kalau cuma 1-2 orang, lamaan.
Satu mobil 5 orang, 7 orang itu enak banget. Cuman berapa? 10 menit. Itu harga mahal 60.000, 70.000 nggak apa-apa kalau saya. Loh, oh iya kalau ada yang murah nih, cuman 40.000 atau 50.000 tuh. Tapi lama, butuh waktu 1 jam. Tapi kalau misalnya ini 60.000, sikat mau. Jadi, tapi kalau hidrolik kan mahal kan ininya kan. Nggak usah pakai hidrolik lah, langsung lah saat udah langsung muter. Ada yang pakai body only sama vacuum cleaner, bedanya cuma 10.000-an. Nah itu atau 20.000 bedanya. Saya bilang, keren ini, langsung jadi gitu Pak. Itu bagus. Terus apalagi ya? Ini lagi yang saya sempat diskusi juga, kemungkinan misalkan kalau di sini Pak, ini kan kosong nih Pak, 2 mobil. Paling saya sacrifice yang 2 mobil ini pakai di sini. Ini saya bikin kos-kosan, masih kos-kosan 2 lantai. Kos-kosan 2 lantai kan, kos-kosan 2 lantai atau yang bawah tetap parkiran dan di atas kos-kosan. Oke. Iya, bawah Step by step ya Pak. Jadi palingnya istilahnya yang ini tuh, ini berapa banyak? ada satu, ini kan gudang, yang gudang seperti gudang. Berarti ada kalau di pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ada 7. 7 kontrakan per bulan nih. 1 juta, wes lumayan ya. Passive income-nya lumayan banget. Ya, jadi usul saya lihat begini, lebih baik udah satu. Kenapa? Tadi saya muter ke sana lewat. Ini susah banget parkirnya. Oh, berarti bingung nih orang parkir gimana? Ya kan? Begitu parkir bingung segala macam, akhirnya cari tempat parkir. Nah, tadi ini kurang menurut saya kurang gede, apalagi sobek-sobek itu harus ganti. Sobek-sobek itu diganti, nggak apa-apa modal 50.000 gitu. Iya itu harus gitu. Nah, tapi lebih enak lagi RT. Ya, atau enggak RW. RW lebih gede, tapi kalau lebih ya memang kalau lebih dekat lagi sih RT. Kita punya target. Targetnya berapa? 10 satu hari. Oh, 2 deh, 3 sehari. PRT ini mana ya, Pak? Oh, ini. Ya udah, PRT. Kenalin, saya warga sini, warga Bapak tuh. Oh, warganya Paknya siapa? Misalnya RT Budi. Saya warganya RT Pak Budi. Ini kemarin dapat revisi dari Pak RT Budi, katanya suruh ketemu Bapak. Ini Pak, saya minta tolong. Nah, bahasa ingat manusia itu ketika minta tolong, biasanya orang mau bantu. Kalau dia pun bisa. Tapi kalau nggak bisa, biasanya karena kita nggak baik sama dia. Nah, berarti track record kita baik sama orang itu wajib. Ya, budayakan kita harus bantu orang dulu. Maupun dia berpikir, pasti nggak bantu kita. No, kita bantu dulu, Tuhan pasti akan memberikan jalan. CCTV 4, 2, 3, 4, 16 kamera kan. Ini juga 1, 2, 3, 4 kali 4, 16. Jadi total semua ini ada 32 kamera. 32 kamera yang terpasang. Jadi semua saya bisa pantau semua. Jadi misalkan kalau yang ini saya belum betulin, tapi nanti saya mau panggil teknis. Oke. Jadi ada 32 kamera yang terpantau. Jadi setiap sudut kita pantau semua. Oke, berarti ditulisin juga, dilengkapi dengan teknologi CCTV. Nah, gitu, tulisin aja. Nah, di sini harus tulisin. Wah, wajib tulisin. Harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kasih, tulis kan nggak dijelasin kan? Iya, tulis. Jadi orang, oh ada harian juga tuh. Saya gue mau dong. Kayak saudara gue nih. Nah, itu penting. Jadi, Nah, kalau orang-orang tes ini, kalau yang harian, mereka udah tahu Pak. Oke, udah tahu. Pertanyaan kalau dia belum tahu, kan lumayan. Berkat cuman ngomong tulisan gitu doang, orang jadi tahu. Oh, ya kayak Tabi bilang, kalau kita mau jual properti, harus tulis dulu deh spanduknya. Orang mana tahu kalau nggak ada tulis spanduk. Oh, dijual toh. Nah, sama. Kayak gini juga sama. Saya kan mau untuk isi Enfield di sini. Nah ini saya butuh puing. Nah butuh puing itu butuh biaya 120 juta. Ada yang buka harga juga 100 juta. Tapi itu pun juga mereka yang kerjakan semuanya. Karena saya waktu itu dananya nggak cukup atau dan nggak ada. Jadi akhirnya saya berpikir saya pasang spanduk yang besar, menerima puing gratis masuk ke dalam. Tolong diratakan. Saya kasih siapin pacul sama cangkul buat ratain. Sama akhirnya saya tiba-tiba ada ide. Waduh, daripada saya 100 juta untuk puing doang, akhirnya saya berpikir saya beli mobil ini. Saya beli mobil ini, price listnya 150 juta. Akhirnya saya deal di waktu pameran dengan harga 105 mobilnya. Lihat tuh, sensor set. Nah, saya akhirnya mengemudi sendiri sebagai driver.
keliling di tempat perumahan untuk istilahnya orang kalau mau buang puing kan mesti bayar 300.000. Nah saya kasih separuh harga 150.000, tapi orangnya naikin puingnya ke mobil. Nah begitu sampai di lokasi, saya tinggal panggil orang lokal sini untuk turunin 50.000. Nah saya masih ada sisa 100.000 itu untuk apa? Wih, Itu pun juga sampai saat itu pun juga akhirnya saya berjalan dengan saya telaten dan saya kerjain terus sendirian, nggak ada yang bantuin. Jadi saya kerjakan sendirian pakai mobil ini. Akhirnya saya dapat puing semua udah penuh semua, dan saya nggak perlu mengeluarkan 100 juta. 100 juta itu berupa aset. Wow, dahsyat. Dan investasi. Mantap. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto dengan Pak Frans. Salam Ternak Properti. Dahsyat.